Eleveners, kembali lagi di Eleven Podcast SMA Negeri 11 Kota Bekasi Cerdas Berkarakter. Bersama saya Rohana Retno Febriani. Dan episode kali ini merupakan episode yang spesial karena kita di sini kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Rahmadi Diliawan SPDMA dari BNPB. Selamat siang. Selamat siang Ibu Eno ya. Panggil apa nih, Mas? Boleh Bapak? Dili, boleh. Oh, Dili. Pak Oke, ya, Pak boleh. Dili. Oke. Pak Dili, mohon izin saya bacakan dulu kurikulum kitanya, boleh ya? Ya, boleh. Sekilas ya. Oke, Pak Rahmadi Diliawan ini lahir di Blitar, orang Jawa Timur ya Pak ya. Oke, kemudian beliau ini jabatannya adalah penyuluh bencana di Direktorat Mitigasi Bencana Kedeputian Bidang Pencegahan dari tahun berapa? 2019. 2019. Oke, bagi kalian yang mau lebih jelas lagi tentang kurikulum vitae Pak Dili bisa dilihat di samping ya. Oke. Nah, langsung aja nih Pak Dili. Untuk BNPB. Kan kalau misalnya siswa-siswa itu kebanyakan taunya bukan BNPB gitu. Lebih ke BMKG. BMKG, BIG aja mereka masih kayak yang kurang kayak asing gitu, karena dulunya kan namanya adalah Bakosur Tunnel ya, kalau salah. Nah, biar mereka tahu nih, Pak Dili, BNPB itu sebenarnya apa sih, perannya apa sih, tugasnya apa di untuk sekarang ini, silakan. Mohon pencerahannya. Ya, menarik sekali sih, memang sering sekali pertanyaan ini BNPB perannya di mana, dan bahkan ada yang juga yang ketuker dengan Basarnas. Oh iya, Basarnas, benar. Jadi memang BNPB itu lahirnya tahun 2008, memang kita diawalinya itu, tapi sebelum di 2008 ada BNPB itu sebelumnya ada kita istilahnya Bakornas PB, jadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Dan itu kita mulai ada tergerak, dulunya memang belum ada BNPB, cuman begitu ada 2004 itu terkait tsunami Aceh itu besar dan kita ternyata memerlukan koordinasi yang lebih besar gitu ya. Iya, benar. Akhirnya kita mulai tergerak, tersadar, bangun bahwa perlu nih untuk dibentuk BNPB. Nah, di BNPB sendiri itu yang membedakan misalnya dengan contoh dengan ini Basarnas dulu. Basarnas itu pencarian dan pertolongan ya. Sarnya itu search and rescue. Jadi dia lebih cenderung ke untuk penyelamatan respon pada saat terjadinya, dan fokusnya adalah penyelamatan terkait dengan orangnya ya. Tapi kalau di BNPB itu sendiri itu adalah ibaratnya penanggulangan bencananya, dia bukan hanya ke orangnya, bahkan di fase pra juga ada, fase tanggap darurat terjadinya bencana juga ada, fase pasca bencananya. Jadi kita memiliki kedeputian sistem strategi, ada pencegahan untuk mencegah bencana, terus ada juga darurat, tanggap darurat, dan ada rehabilitasi dan rekonstruksi, ada juga kedeputian seperti logistik, peralatan, dan lain-lain. Nah, itu tidak hanya bergerak pada saat bencana, jadi kita lebih mengkoordinasikan terkait dengan keperluan, misalnya di bidang pencegahan, perlunya ada mitigasi bencana, perlunya pemasangan alat peringatan dini, perlunya edukasi pada masyarakat terkait ancaman bencana, itu sudah bisa dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana. Jadi banyak orang yang menganggap kenapa kok bencana kita sosialisasikan di sebelum kejadian. Nah, itu nanti kita bahas lagi tuh tentang arti bencana itu apa. Oke, itu kemudian kalau di Indonesia itu kenapa sih butuh banget BNPB, dan memangnya Indonesia itu serawan itukah dengan bencana atau bagaimana? Ya, betul. Ya, sejak kita bangun dari 2004, kita bangun dan sadar terhadap bencana di 2004, memang kita sadar bahwa Indonesia itu memang sudah dari dulu memiliki ancaman risiko yang tinggi. 2004 itu menjadi awalnya. Nah, Indonesia termasuk nomor 2 negara paling berisiko di dunia. Paling berisiko? Ya, berisiko. Nomor pertamanya adalah Filipina.
Filipina. Oh, justru Jadi Filipina ya ya, bukan Filipina Jepang pertama, ya. ya. Kedua adalah Indonesia. Nah, sejak saat itu kalau kita menganggap kita rawan, kita akan takut tuh. Wah, Indonesia nih Iya. rawan dan sebagainya. Nah, kita mulai menggeser paradigma kita bahwa kita bukan rawan, tapi negara dengan Indonesia itu laboratorium bencana. Jadi hal-hal Semuanya yang bisa ada. kita pelajari ya, Iya, benar. semuanya. Jadi lebih positif kita pelajari tentang ancaman gempa yuk kita pelajari tentang banjir yuk Ya. kita pelajari tentang apa. Kita lebih bisa positif dengan mengubah kata-kata menjadi laboratorium Biar bencana. nggak panik juga ya. Oke. Kemudian nih baru-baru ini sedang booming-boomingnya gitu ya, baik di sosial media, di internet dan media-media lainnya tentang megatrust nih, Mas Dili. Nah, megatrust itu sendiri apa sih? Mungkin bagi para Eleveners di sana ada yang belum tahu megatrust itu apa gitu. Ya, mohon dijelaskan. Jadi memang ada pertemuan besar ya, lempeng di Indonesia, paling kebetulan tuh pertemuan antara tiga lempeng besar yaitu Eurasia, terus Indo-Australia dan Pasifik. Jadi memang kalau di selatan Sumatera dan Jawa itu antara Indonesia dan Indo-Australia kan, terus sampai di Sulawesi juga ternyata ada pertemuan juga lempeng Pasifik. Nah, dan pertemuan itu memang bumi ini itu seperti kalau saya suka menjelaskan kepada siswa-siswa gitu, kadang-kadang nggak melakukan penyuluhan, tak ubahnya daun-daun berguguran gitu. Nah, saya tahu bahwa daun-daun berguguran itu apa? Suatu yang pasti terjadi. Jadi daun gugur itu pasti terjadi. Oh iya, tapi nggak tahu kapan nggak gitu. Tahu kapan. Dan pergerakan ini juga pasti ada karena memang selalu mereka selalu bergesekan, selalu memberitakan dan selalu ada. Jadi bedanya kalau daun berguguran, cara pencegahannya misalnya tinggal memotong saja daun atau setelah terjadi bisa disapu. Nah, kalau misalnya di megatrust ini efeknya akan tentunya lebih besar, jadi persiapannya harus lebih besar. Oh gitu. Untuk megatrust sendiri, ada nggak sih yang bisa dikatakan megatrust itu yang seperti apa? Maksudnya beda nggak sih megatrust ini dengan gempa-gempa yang lain? Misalnya seperti yang di Aceh yang tahun 2004 dan. Jadi kalau ada sesar juga ya, sesar seperti di Bandung tuh Jawa Barat mana sesar Lembang. Mandiri. Nah, itu ada sesar juga. Itu juga ada retakan dan yang pergeseran. Jadi kayak ada yang tumbukannya saling bertemu terus ke atas, dia membuat jadi dataran lebih tinggi. Ada yang begini terus terlihat, kita kadang-kadang pernah lihat ada kok di jalan tuh tiba-tiba tanahnya kok lurus. Nah, itu berarti pertemuannya begitu kemungkinan. Ada yang sama-sama ke bawah. Kadang-kadang sama-sama ke bawah ini setelah bertahun-tahun nggak ketahuan bahwa itu pertemuan, terus orang bangun rumah di atasnya, itu yang sangat bahaya. Nah, sesar saja itu bisa mengakibatkan atau memiliki potensi ancaman ya. Nanti kita coba apa sih potensi, apa itu ancaman? Potensi ancaman yang terhadap gempa, jadi memiliki ancaman gempa gitu. Apalagi megatrust pertemuan itu lebih besar lagi, antar lempeng-lempeng itu lebih besar, jadi memiliki dampak yang lebih potensinya itu lebih tinggi getarannya dibandingkan dengan sesar. Lebih tinggi. Kalau yang di Aceh itu udah termasuk megatrust juga atau? Aceh itu memang terjadinya di bagian lempeng itu, di bagian lempeng megatrust itu. Iya. Berarti harusnya itu jadi, sudah ya bisa dikategorikan. Disebabkan oleh pergerakan megatrust ini. Oke. Nah, kita tahu kan tadi Mas Dili menjelaskan bahwa kalau Indonesia ini pertemuan dari 3 lempeng besar, berarti banyak zona subduksi gitu ya di Indonesia. Nah, dari beberapa zona subduksi itu kira-kira yang berpotensi banget gitu untuk terjadinya megatrust itu yang mana? Ya, mungkin untuk kali ini yang lebih bisa menjawab itu yang dari BMKG, kan dia memang melakukan penelitian terkait dengan tekanannya dan
memiliki kajian-kajian lebih dalamnya. Tapi yang saya ketahui pernah mengikuti beberapa kajian dari BMKG juga, memang di 2006 itu terjadi pergerakan di Pangandaran, Jawa Barat, sehingga mengakibatkan ada tsunami juga. Terus di 2007 itu ada pergerakan juga di Sumatera Barat ya. Nah, di antara Sumatera dan Jawa Barat itu ada daerah Banten sini ya. Nah, itu memang belum bergerak. Jadi memang ya kita lihat bahwa ada potensi untuk bergerak. Nah, ini yang menarik di sini. Jadi kadang-kadang saat kita melakukan penyuluhan atau saat kita berbicara tentang megatrust dianggap menakut-nakuti gitu. Bohong, udah dari dulu ngomong. Nggak jadi dengan takut-takutin lo ya. Gitu. Ternyata sebenarnya bukan menakut-nakuti atau apa, tapi karena kalau potensi itu memang ada potensi dia pergerakan di sana, kan ada pertemuan. Tapi itu bukan prediksi, karena kita tidak bisa memprediksi kapan itu terjadinya. Tidak seperti misalnya curah hujan yang kita bisa prediksi. Tapi kalau misalnya patahan itu memang kita tidak bisa prediksi kapan terjadinya. Makanya kita menyebut itu dengan potensi gitu. Gitu. Jadi memang, tapi yang jelas pergerakan itu ada dan berulang. Jadi apa salahnya kita ya mencoba bersiap. Bukan bermaksud menakut-nakuti. Iya, gitu benar. Ya. Berarti antara potensi dengan prediksi itu adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, kalau untuk ciri-ciri geologinya sendiri nih Mas nih, mungkin kan kita orang awam pengen tahu gitu, ciri-ciri geologi apa sih yang bisa kita lihat di alam? Oh, ini wilayahnya potensi megatrust nih, ini enggak. Ada nggak ciri-ciri yang bisa kita lihat gitu? Oke, kalau terkait megatrust sendiri memang itunya di dalam di selatannya Sumatera dan Jawa, jadi memang di dalam laut itu nggak bisa kita lihat dengan selalu di laut atau? Ya, karena dia zonanya itu pertemuan itu. Di zona megatrust itu ada di Sumatera, Jawa, terus belok nanti ke, kalau ada gambar nanti kita coba tampilkan ya. Nah, terus terkait dengan apa tadi? Rawan ya. Oh iya, jadi ada apa namanya, memang kalau kita yang untuk bisa dilihat mata telanjang, misalnya kita lihat apakah itu ada retakan-retakan, di situ itu juga kita bisa lihat dengan mata telanjang. Dan yang paling penting adalah sudut kemiringan. Sudut kemiring itu sudah bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau yang perlu dikaji itu adalah jenis tanahnya ya, jenis tanah itu apa. Tapi itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Kita harus ada penelitiannya lagi. Ya, berarti untuk daerah rawan megatrust itu sendiri agak sedikit. Maksudnya kan kalau misalnya dulu saya pernah lihat ada peta daerah rawan longsor gitu ya, sudah bisa dipetakan wilayahnya mana-mana saja. Tapi kalau untuk megatrust ini masih belum. Ya, kalau untuk rawannya memang saya belum berani menjawab, tapi dia kalau misalnya bergerak bisa menimbulkan satu goncangan gempa, dua bisa memicu tsunami. Gitu. Tentunya kalau yang memicu tsunami dia akan daerah yang rawannya adalah di daerah-daerah yang pesisir, terutama selatan ya, terutama di daerah selatan. Terus satu lagi yang terkait tadi apa? Apa yang bisa dilihat dengan itu ya? Iya. Kalau ada pohon, terus pohonnya itu miring gini. Iya. Miringnya hampir rubuh gitu, apa gimana? Miring gini berarti dia ada terjadi pergeseran tuh. Ya, karena itu juga hati-hati tuh. Kadang-kadang kan pohon ada yang atas ya. Jadi waktu kalau miring itu si pohonnya tumbuh, tapi pada saat itu tumbuhnya biasa aja gitu. Terus makin gede dia tanahnya makin miring, akarnya ketarik ke sini, nah itu ada kemungkinan dia memiliki resiko longsornya lebih tinggi dibanding yang pohonnya
ambil ke atas. Kadang-kadang kita lihatnya kuat aja ya. Oh iya benar. Cuman Gitu. ada mungkin pergeseran di akarnya. Oke. Untuk dampak utama dari megatrust itu sendiri, karena tadi yang saya tangkap ya Mas ya, goncangannya itu besar dan lain sebagainya, dan saya baca juga katanya kalau megatrust itu skala Richternya lebih dari 8 ya kalau nggak salah ya. Ya, lebih Saya dari kurang tahu 8. pastinya ya, tapi tinggi ya. Iya, tinggi. Nah, itu dampaknya bagi lingkungan dan sosial ekonomi itu sendiri gimana? Ini yang menarik nih. Jadi orang banyak mengetahui bahwa bencana megatrust nih gitu. Bencana gempa nih, bencana tsunami, ternyata bukan gitu. Iya. Ternyata bencana itu adalah jika sudah mengakibatkan kerugian tadi. Sudah ada korban jiwa, bukan kerugian, ada kerugian secara kehidupan, misalnya jiwa atau penghidupan, susahnya ada makan dan sebagainya, itu baru disebut bencana. Nah, kalau belum terjadi itu sebenarnya hanya kejadian alam. Kayak fenomena alam. Fenomena alam. Jadi kita sering bicaranya kalau misalnya itu terjadi, tapi memang tidak ada yang dirugikan, berarti itu belum disebut bencana. Nah, menarik pertanyaannya, apakah dampak ekonomi sosialnya tinggi? Tentunya sangat tinggi ya. Memang kalau saya untuk angka pastinya kurang tahu, kurang bisa menjelaskan secara ini, tapi emang datanya ada. Kalau ibu dan teman-teman melihat di Inaris itu selalu ada. Jadi kita bisa lihat sekalian ya, misalnya teman-teman yang punya handphone bisa download Inaris personal. Di situ bisa terlihat daerah ini dengan Inaris personal. Inaris personal, oke. Misalnya daerah ini diklik terus nanti akan ketahuan dia ada ancaman bencana apa dan ada risiko apa. Di wilayah tersebut? Di wilayah tersebut. Misalnya kita mau ke Jogja, di Jogja ini apa ya? Jadi kita bisa lebih waspada. Terus beserta kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasinya. Nah, kalau di Inaris yang webnya itu lebih tinggi lagi ya, maksudnya untuk mengakses sampai ke kerugian-kerugiannya. Jadi kita bisa lihat di situ, misalnya kalau di sini terjadi gempa, daerah ini kerugiannya berapa, rumah sakit yang terdampak berapa dan sebagainya, itu ada di data itu. Boleh nanti kita share-share terkait Inaris ya, mungkin ada yang tertarik dengan geografi atau peta, itu menarik sekali. Jadi kita bisa sama-sama ngelihat, kalau di sini terjadi ternyata potensi kerugiannya segini, jiwa terpaparnya segini, sekolah yang kena segini, itu ada di sana. Jadi kalau untuk menjawabnya saya tidak tahu secara kepastian angkanya, tapi bisa dicari tahu di Inaris itu ya. Dan memang kalau itu terjadi memang akan ya itulah, kalau kita bisa menyetop pergerakan, kayaknya nggak mungkin kan, kita manusia nggak bisa kita menyetop bagaimana gitu. Yang kita bisa lakukan adalah menghadapinya bagaimana ya, kita menghadapi. Oke. Nah, untuk megatrust sendiri nih, apakah selalu ada tsunami di setelah getaran itu, setelah gempa itu, atau bagaimana? Tsunami itu, berarti ke tsunami dulu ya. Tsunami itu bisa dipicu oleh beberapa. Ada yang dipicunya oleh gempa bawah laut, bahkan ada yang sangat jarang terjadi, yang hanya terjadi di Indonesia kemarin, yaitu di Pandeglang, dipicu oleh erupsi gunung api. Itu bahkan orang penasaran sekali kok bisa sih terjadi itu gitu. Ya itulah Indonesia dengan beragam alamnya ya, punya beragam karakter juga. Nah, tapi apakah semua gempa dan semua volcano itu memicu tsunami? Itu belum tentu juga. Tapi memang kalau yang di pesisir pantai nggak usah tahu dulu. Misalnya habis gempa nih, saya kayaknya nggak akan ada deh, jangan gitu. Udah, kalau bisa terjadi, apalagi terjadinya lama, gempanya 20 detik di atas atau sangat lama, nggak usah nunggu dulu, langsung aja langsung evakuasi.
evakuasi ke daerah yang menjauhi pesisir pantai atau ke vertikal, evakuasi Oh, jadi nggak vertikal. harus tahu dulu. Oh, nih air Nunggu lautnya surut nggak nih dulu, gitu takut, ya? lebih Oh, baik oke. sana dulu deh. Ya, lebih Takutnya baik. malah ngeliat karena beberapa kejadian lihat Heeh, malah malah kena. kena. Terus saya kemarin tuh ada penyintas tsunami itu juga dia cerita ada kejadian di laut dia malah mendekat. Oh ya, oke. Nah, megatrust ini sendiri pengaruhnya terhadap struktur bangunan di wilayah yang terdampak tuh gimana? Ini menarik sekali nih. Memang ini kalau di BNPB memang ada mitigasi namanya mitigasi struktural. Mitigasi. Itu berarti terkaitan dengan segala suatu hal yang bisa kita sentuh pegang ya. Bisa jadi bangunan, terus peralatan-peralatannya itu Yang di strukturnya, dalam. terus alarm atau apa itu kita bisa masukkan ke sana. Terus non struktur itu adalah masyarakatnya, kesadaran, pengetahuan masyarakat tentang risiko, di mana jalur evakuasi, di mana titik kumpul. Untuk tsunami di mana tempat evakuasi sementara itu di sana non strukturnya. Nah, terkait dengan pertanyaan Bangun tadi, dia masuknya ke struktur. Nah, memang menarik sekali terkait dengan struktur ini. Kita memang di sini ada kementerian lain seperti PUPR, Perumahan Rakyat itu ya, memiliki standar-standar khusus agar gedung itu dikatakan dia layak atau aman. Namun yang menjadi PR bagi kami adalah tidak semua bangunan perumahan itu menggunakan kontraktor yang mumpuni. Kadang-kadang kan panggil abang-abang sebenarnya bangunin dong dan sebagainya. Nah, itu memang BNPB sedang membuat sudah dan sedang mensosialisasikan penilaian bangunan. Jadi ada platformnya juga penilaian bangunan, memasukkan salah satu apakah bangunan ini sudah dikatakan tahan atau tidak. Jadi kita melakukan sosialisasinya ke situ karena kita nggak bisa juga menghalangi si ibu aku mau sama abang ini, ya udah dia mau gitu. Melarangnya juga susah atau apa, tapi kita coba ini. Memang kalau secara ketentuan ada, cuman yang berlaku di masyarakat yang terjadi beberapa perumahan yang belum menggunakan standar itu. Jadi kita mencoba membuat perangkat penilaian bangunan untuk mengukur apakah bangunan ini sudah tahan. Tapi untuk standarnya memang sudah ada. Sudah ada, jadi standarnya memang sudah. Tapi masyarakat belum. Ya, kadang-kadang yang membuat juga bukan certified di pembangunan dan sebagainya. Yang terjadi di kita seperti itu. Nah, di Indonesia ini kan megatrust ini baru istilahnya baru booming-boomingnya, baru kedengeran gitu lah ya gaungnya. Apa sebenarnya megatrust itu baru pertama kali terjadi di Indonesia atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi di negara lain atau di wilayah lain? Setahu saya sudah, cuman saya kurang hafal lokasi, tanggalnya atau tahunnya. Tapi memang kalau dilihat dari Lembang ini sudah termasuk salah satu kalau di Indonesia ya yang 2007. Terus kalau di negara lain saya belum bisa memastikan maksudnya, tapi memang juga terjadi lah, pasti ada pertemuan-pertemuan itu. Oh, berarti ini bukan yang pertama kali ya. Nah, kemudian kita sekarang berbicara tentang mitigasi dan tindakan pencegahannya. Karena memang kan BNPB titik fokusnya adalah awal bencana sampai pasca dan penanggulangannya. Kemudian metode mitigasi yang dilakukan untuk meminimalkan dampak gempa megatrust itu sendiri apa ya? Jadi sebelumnya saya mau coba sedikit. Jadi kalau ada rumus untuk risiko bencana, pengurangan risiko bencana itu ada risiko sama dengan ancaman kali kerentanan per kapasitas gitu ya. Itu memang yang saya juga kadang-kadang kalau memberitahu ini agak sulit ya. Tapi kalau boleh saya mau kasih satu lagu aja buat kita
pahamin bareng ya. Oh, oke. Oh, ada lagu ternyata. Jadi gini lagunya. Karena biasanya memang anak-anak sekolah itu lebih masuk ke otak ketika dinyanyikan daripada kita gurunya menyampaikan secara formal gitu ya. Sebenarnya bukan anak-anak juga. Saya juga lebih paham karena itu. Saya kan pengen saya bingung juga gitu. Oke, boleh Mas. Jadi lagi gimana lagunya? Kapasitas kuat, kerentanan lemah, risiko kerugian, bencana merusak, ancaman kemungkinan terjadi bencana. Ayo kita siaga bencana. Wah, keren juga. Jadi kapasitas kuat, kerentanan lemah, risiko kerugian, bencana merusak. Yang tadi kita sebutin di awal, bencana itu kalau sudah merusak. Kalau sudah merusak dan ada korban dan kerugian. Atau susahnya penghidupan. Ya. Terus kalau ancaman itu adanya ancaman apa nih di sini? Kemungkinan terjadi apa di sini? Oh, di sini kemungkinan terjadi longsor dan sebagainya. Kalau risiko itu kerugiannya tadi. Jadi kalau mengukur risiko sama dengan risiko itu kerugiannya apa nih kira-kira? Mitigasi sendiri itu adalah segala satu upaya untuk mengurangi risiko. Meminimalisir berarti. Mengurangi risiko bencana dengan bangunan maupun dengan edukasi. Nah, untuk mengurangi risiko kita harus kenali tadi ancamannya. Oh, di sini ternyata ada ancaman gempa. Di sini ada ancaman longsor, di sini ada. Caranya bagaimana? Kalau sekarang zamannya handphone paling gampang melalui inaris personal tadi. Satu kita harus tahu tuh. Kalau nggak tahu kita nggak tahu mengurangi risiko apa. Kita harus tahu dulu itu. Harus tahu nih ternyata di sini ada risiko ini. Yang kedua adalah kali kerentanan. Kita harus tahu kerentanan. Kapasitas kuat, kerentanan lemah. Kira-kira di sini yang lemah apa? Nah, kalau misalnya saya sering beberapa kali sosialisasi ke sekolah, saya selalu kasih tahu coba pancing ke siswa itu kira-kira yang lemah di sekolah ini apa? Nah, banyak misalnya ada beberapa yang ngomong yang lemah di sekolah ini misalnya nggak ada lapangan luas untuk titik kumpulnya Pak. Atau kelemahan di sini ternyata tangganya curam Pak. Jadi kalau orang nanti gempa dapat takut jatuh berarti ini. Ada yang tangganya nggak ada pegangannya. Ada yang misalnya titik kumpulnya jadi tempat parkir gitu kan. Misalnya gitu. Terus ada yang jadi memang ada beberapa yang sambil dianalisis sendiri. Ada yang misalnya di sini nggak ada petunjuk evakuasinya. Di sini nggak ada petunjuk evakuasinya, kita harus gimana? Jalurnya ya. Di sini belum ada tim siaganya, misalnya banyak lah. Pas dipancing tuh, oh iya kita belum punya tim siaga, kita belum menyepakati bel darurat seperti apa. Nah, itu. Sirenenya seperti apa gitu ya kalau ada bencana. Itu berarti yang harus kita benerin tuh satu-satu tuh. Oh ini dengan cara ini, tindak lanjutnya ini kita bangun ini. Terus untuk kapasitas juga, kapasitas kuat. Berarti segala sesuatu yang kuat, yang udah di sekolah ini yang kuat apa? Oh lapangannya luas, nggak ada atap, berarti risiko untuk ketimpanya nggak ada nih, bagus buat jadi titik kumpul. Kapasitasnya apa lagi? Ini ada mejanya enak buat berlindung bisa. Terus di sini selalu ada pengecekan bangunan secara rutin. Di sini udah ada denah sekolah. Itu bagus sekali buat mengetahui kekuatan-kekuatan sekolah ini udah apa. Oh di sini ada PMR-nya, di sini ada pramukanya, di sini ada guru geografi yang ada mata pelajaran bencananya. Itu bisa. Nah itu bisa menjadi salah satu kekuatan karena kekuatan kita gitu. Terus kapasitas kuat, kerentanan lemah, risiko kerugian. Nah begitu risikonya itu akan bisa berkurang dengan cara kita menaikkan kekuatan kita dan menurunkan kerentanan. Nah itu memang kalau mau kita bahas untuk di sekolah memang kita bisa misalnya satu harian kita bahas kerentanan di sini apa aja nih.
Oh, kerentanan sendiri aja bisa Ya, seharian ya. kapasitas dalam Oh, aja. Nah, tapi yang bisa kita share, biasanya kita share terkait gempa nih. Kalau Iya. terkait gempa adalah pertama, ya gampang sih ngomongnya memang ya. Mhm. Jangan panik gitu ya, Iya, ya semua juga bilangnya sih ngomong oke, teorinya gampang. gampang. Tapi memang ada kejadian gempa itu ternyata yang membunuh beberapa penderita itu bukan goyangnya. Nah, goyang itu kayak kita masuk ke komuter lain, kayak kita masuk ke bis, itu kita goyang juga nggak apa-apa. Iya. Yang bisa membunuh itu justru misalnya kita panik berlarian, ada yang terinjak, berarti berlarian dari lantai 2, ada yang jatuh, ada juga yang mengakibatkan itu runtuhannya dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kita lebih berbahaya. Jadi untuk edukasi terkait ada tindakan siapsiagaan yang bisa kita lakukan adalah pertama kita harus tahu cara bahasa Indonesia merunduk berlindung bertahan. Merunduk berlindung bertahan. Kalau bahasa Inggrisnya yang sering dengar itu drop, cover and hold on. Jadi pertama kita drop. Kenapa drop? Karena kalau misalnya gempa itu kan goyang, kita takut jatuh. Nah, karena takut jatuh, kita jatuh aja duluan. Jatuh yang terencana, jadi kita nggak akan jatuh kedua kalinya gitu. Kita jatuh dulu, begitu udah jatuh, satu kita udah safe. 2 adalah berlindung, melindungi bagian paling vital ya, untuk kepala. Kepala itu bisa kita lindungi. Kadang-kadang ada yang begini kan. Nah, kalau begini kadang-kadang nanti depannya belum aman. Kita bisa lindungi seperti ini caranya, satu di depan, untuk belakang ke atas, terus ke depan, terus yang ini melindungi tengkuk juga sambil ke kiri. Jadi kita lebih terlindung dari semuanya. Boleh juga pakai tas dan sebagainya atau benda-benda, dan kita berlindung di bawah meja, atau kalau nggak ada meja kita merunduk sambil berlindung seperti itu. Nah, jangan dulu lari, jangan dulu apa sampai gempanya reda. Karena lari ketika gempa itu bahaya juga. Apalagi kalau kita lagi di gedung yang tinggi. Iya, gitu. Jadi kita lebih enak, lebih safe itu adalah kita bertahan dulu sampai aja. gempanya selesai, baru kita lebih mudah jalan. Gitu. Menarik nih Mas. Tadi merunduk, berlindung, satu lagi bertahan. Oke. Nah, di pendidikan kurikulum Merdeka itu sendiri kan sekarang juga sudah ada ya di jenjang SMA tentang materi mitigasi bencana gitu kan. Nah, menurut Mas Dili sendiri gimana sih membangun kesadaran peserta didik dan masyarakat mengenai bahaya gempa megatrust itu sendiri? Jadi menarik sekali karena bencana itu beberapa kali saya mencoba mengajarkan tentang bencana selalu alasannya pamali lah, terus jangan, udah nggak usah diomongin lah, nggak akan terjadi dan sebagainya. Memang itu menjadi tantangan tersendiri ya di kita ya. Pertama kalau dengan itu saya selalu sampaikan kalau dari segi keagamaan itu ada, kita juga lagi coba membuat tentang rumah ibadah tangguh ya ketika bencana itu kita sampaikan ayat-ayat terkait dengan kebencanaan untuk mendorong siswa agar lebih mau belajar lagi tentang bencana. Pertama misalnya ketika Nabi Nuh itu diperingati akan ada potensi banjir, dia tetap membangun, dia bukan karena dia nabi terus dia saya nabi, saya nggak usah ngapa-ngapain, tidak, karena dia nabi tapi dia tetap membangun sebagai bentuk mitigasi strukturnya. Sebagai bentuk mitigasi struktur, dia terus melakukan edukasi ke sekelilingnya agar bisa masuk dan sebagainya. Jadi memang sudah dicontohkan bahwa penting mitigasi itu. Dan cara kedua saya untuk masuk adalah biasanya kita ajari dengan permainan dan lagu, permainan, kuis. Itu bisa membuat kita masuk. Nah, ada di bulan PRB, bulan pengurangan risiko bencana itu pada Oktober. Setiap bulan Oktober itu
ada bulan penanggulangan risiko bencana. Itu Mm-mm. International Disaster Risk Reduction itu pada tanggal 13 Oktober. 13 Oktober. Indonesia memperingati pada mendukung pada kegiatan 1 bulan pada 1 bulan Oktober. Kita mengadakan kuis, Ibu. Jadi mengadakan kuis ranking 1 itu isinya tentang soal-soal kebencanaan. Nah, mungkin kalau siswa emang nggak suka belajar bencananya, malah bisa kita paksain dulu harus belajar, ya nggak bisa. Memang kan ada hobinya masing-masing ya, tapi kita bisa motivasi mereka dengan cara kita kemas dalam kuis gitu. Sayangnya diselenggarakan di Aceh. Oh, Nah, kalau misalnya di sini, wah, ini iya, harus ikut nih benar. SMA 11 ini. Coba di Karena sini. luar biasa sekali sekolah yang sudah SMA 11 Bekasi ini mengundang berarti kan kesadaran terhadap bencana tinggi ya. Jadi terima kasih sekali. Bahkan beberapa kali kita mengajar tentang bencana, orang tidak suka, tapi di sini ternyata justru kebalikannya, mengundang dan ingin belajar. Jadi terima kasih sekali. Gitu. Kalau strategi kami yang lakukan, kita pakai kuis, kita pakai bernyanyi lagu dan sebagainya. Nah, untuk penelitian sendiri, untuk Megatrust itu sendiri, ada nggak sih sebenarnya teknologi gitu loh yang bisa memprediksi gempa secara atau Megatrust itu secara akurat sampai saat ini? Tahu saya sedang dalam penelitian, tapi memang belum bisa dikatakan dia valid ya. Sedang dalam penelitian bahwa ada pola-pola tertentu dalam gerakan getaran yang bisa, ini pola ini akan mengakibatkan gempa, tapi memang masih dalam penelitian. Jadi belum ada yang bisa prediksi kapan terjadinya gempa. Kalau potensi kita tahu, tapi kalau prediksi memang sedang dicoba, cuman memang masih perlu lebih dalam lagi mungkin ya, agar sampai ada nanti penelitian yang bisa fix bahwa ini bisa memprediksi. Tapi sejauh ini memang kita belum menggunakan itu. Berarti ibaratnya masih sedang didalami lagi ya. Kalau salah BRIN dan JICA dari Jepang kemarin juga sempat datang, sedang melakukan penelitian itu sih. Mau memulai penelitian itu. Baru mau mulai penelitian itu di Indonesia. Untuk Bekasi sendiri nih Mas, karena kita SMA 11 Bekasi ini kan deket banget gitu kan, deket banget dari pusat gempa yang kemarin diprediksi. Planet lain. Iya benar, Bekasi. Anak-anak juga bilang gitu. Bekasi tuh planet lain, Bu. Jadi nggak kena, Bu, nggak kena gempa dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk di Bekasi sendiri itu potensinya kita bakalan kena nggak sih, Mas, untuk Megatrust ini? Kalau gempanya mungkin bisa terasa, Bu. Walaupun kita jauh dari selatan ya. Iya, kita pusatnya di selatan kemarin. Ya, di selatan. Ada kemungkinan gempanya bisa terasa karena sangat besar ya kemungkinan. Nah, untuk tsunami sendiri, karena Jakarta dan Bekasi itu di utara, agak ke utara sana, memang kecil kemungkinan. Tapi katanya karena itu ada Selat Sunda ya, kalau ada gambarnya saya pernah dapat PowerPoint, ini nanti saya mungkin share ya. Jadi kalau getaran di bawah itu dia akan bisa mendorong air sampai ke lewat antara Selat Sunda itu sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta. Nah, tapi memang bukan mengarungi Jakarta, tapi airnya akan ke sana. Apakah itu akan terjadi tsunami atau tidak? Memang kayaknya belum bisa Tapi emang akan terjadi berpengaruh kepada pergerakan air di daerah pesisir sana. Berbeda dengan di Sumatera misalnya, dia hanya di Mentawai saja, daerah sana tidak kena utaranya karena tidak bisa lewat kan. Kalau kita kan ada Selat Sunda, dia akan ada pengaruhnya. Cuman apakah itu akan mengakibat tsunami atau tidak memang belum bisa diketahui. Bahkan tsunami sendiri, kalaupun gempa terus memicu tsunami, itu bisa baru diprediksi ketika ada gejala-gejala setelah gempa kan ya. Kita tidak bisa bicara. Cuman memang ada potensi ke sana. Jelas kalau itu terjadi ya kita jauhi bibir-bibir pantai.
Untuk kesiapsiagaan sendiri, Mas Dili, Mm-mm. untuk daerah-daerah yang rawan gempa, untuk daerah-daerah rawan gempa megatrust itu sendiri, gimana sih ada meningkatkan kesiapsiagaan masyarakatnya itu Mm-mm. tentang megatrust itu sendiri, atau misalnya kita mulai menyiapkan, kalau di sosial media kan udah mulai di apa namanya, disosialisasikan, Mm. menyiapkan surat-surat berharga dan lain Mm-mm. sebagainya dari BNPB sendiri bagaimana? Betul betul. Pertama, menyiapkan kesiapsiagaan itu jika kita terjadi memang diperlukan. Kita harus tahu dulu apa namanya, di daerah kita rawan apa. Itu kita harus tahu. Terus kalau kita ke tempat lain, kita harus tahu kira-kira ini tempat arah jalur evakuasinya kemana. Kalau kita ke daerah pantai, kita harus tahu tes, istilahnya tuh tempat evakuasi sementara. Kita harus kejadian ada sirene, kita udah tahu, nggak usah mikir lagi tesnya di mana ya Pak. Kita harus tahu. Jadi kita harus kenali dulu di lingkungan kita. Kalau kita pergi kemana, kita harus tahu tempat-tempat yang bisa kita tuju jika terjadi sesuatu. Terus terkait dengan barang-barang yang harus disiapkan, ya itu diperlukan. Jadi jika terjadi, kita tinggal ambil saja itu tasnya. Itu misalnya surat-surat berharga kita masukkan di situ. Terus makanan yang nggak mudah basi itu kita sebutkan, kita masukkan itu misalnya yang bisa bertahan untuk misalnya 3 hari atau snack segala macamnya. Terus juga peluit kita siapkan, karena kalau terjadi suatu misalnya malam-malam atau apa tidak terlihat, peluit bisa membantu kan. Kadang kita ketiban mungkin ya Mas. Ketiban kita masih pegang peluit itu. Terus bisa juga kita siapkan penerangan, senter dan sebagainya. Nanti list isi data siganya kita tampilkan ya. Oke, siap. Oke, sebelumnya kita sudah melemparkan pertanyaan nih Mas ke netizen Instagram. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih dari listeners ya. Ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari @yazidu. Pertanyaannya adalah, berapa lama sih waktu yang umumnya diperlukan BNPB untuk memberi peringatan darurat ke masyarakat? Oke, kalau misalnya peringatan ancamannya boleh, misalnya ancaman gempa ya. Gempa itu yang seperti saya katakan tidak bisa kita memperingati sebelumnya. Yang bisa memungkinkan adalah sejauh ini potensi dan peringatan apakah gempa ini akan memicu tsunami atau tidak. Jadi untuk peringatan terhadap sebentar lagi terjadi gempa memang belum bisa gitu. Gitu. Cuman memang ya sedang dibangunnya. Tapi kita BMKG juga memasang alat ya, seperti dia selalu mendeteksi titik-titik gempa ketika itu pernah terjadi. Saya ke BMKG, jadi ada peta gede, kalau ada gempa itu ada sirene. Tapi memang tidak bisa kita ini mau 5 menit lagi gempa nih gitu. Itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya gempa terjadi terus kita buat peringatan untuk melakukan evakuasi, itu memungkinkan. Oke, Mas Billy, tadi ada pertanyaan nih dari netizen di Instagram @emerald6. Dan ini banyak banget ditanyakan oleh siswa-siswi di SMA 11 Kota Bekasi sebenarnya. Apakah benar Jakarta akan tenggelam kalau megatrust itu terjadi? Ya, menarik pertanyaannya. Sejauh ini bukan karena akibat geologi, jadi bukan karena pergerakan tanah, bukan karena misalnya terjadi gempa dan itu menjadi turun, tapi lebih terkait dengan seperti perubahan iklim, terus banyaknya bangunan, terus karena abrasi yang terjadi. Jadi bukan disebabkan oleh faktor-faktor yang
pergerakan di dalam bumi. Menarik sekali ya bincang-bincang kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Dili bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di benak Eleveners semua. Nah, mohon izin, mungkin kesimpulan dari hasil kita bincang-bincang ini bahwa tadi kalau misalnya terjadi bencana, jangan panik gitu ya Mas ya. Tadi sudah ada semua yang merunduk, berlindung, dan bertahan. Jadi kalau ada gempa lebih baik bertahan aja dulu. Karena kalau misalnya kita panik, kalau misalkan kita mitigasinya tidak terlalu kayak berlarian dan lain sebagainya, malah itu justru akan mengakibatkan hal-hal yang lebih parah gitu dampaknya. Oke, tidak terasa sudah lebih dari 1 jam kita berbincang-bincang ya Mas Dili ya. Mungkin nanti kalau misalkan Eleveners masih kurang jelas dan masih pengen tahu BNPB itu seperti apa, mungkin bisa kontak kemana mungkin gitu Mas Dili? Boleh nanti boleh ke Geraha BNPB gitu, ada diorama BNPB itu di lantai 11 dan 12 itu ada seperti sarana edukasi buat kunjungan. Banyak juga kunjungan sekolah mulai TK, SMP, SMA, dan juga universitas. Kadang-kadang ada yang datang melihat ada beberapa alat yang bisa dilihat untuk mengetahui tentang gempa, mungkin tentang hal-hal lainnya terkait bencana. Boleh berkunjung ke sana di Jalan Pramuka di Matraman. Dan jangan lupa juga yang tadi Inaris ya. Iya, Inaris. Jadi kenali ancaman bencana dimanapun berada, kita tahu di sini ada ancaman ini. Yeah. Dan di Inaris itu juga, Inaris personal ya, begitu kita klik ada bahaya gempa, terus itu ada tindakan mitigasinya apa aja, itu ada di situ. Ada tulisannya, kita harus gini, kita harus ini. Jadi itu kayaknya semua orang sekarang punya handphone ya. Iya, betul. Sekarang nggak ada yang nggak punya handphonenya. Oke, terakhir Mas Dili ada pesan-pesan mungkin untuk para Eleveners semua? Ya, Sobat Eleveners, jadi untuk bencana itu memang kejadian alam itu selalu terjadi berulang. Jadi ada siklus-siklus tertentunya. Memang tidak ada beberapa yang bisa diprediksi dan ada beberapa yang tidak bisa diprediksi, tapi potensinya tetap ada. Jadi harus terus kenali ancaman bahaya dan kita harus berusaha untuk mengurangi resikonya. Oke, terima kasih. Ingat para Eleveners bahwa bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada hanyalah bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri untuk menghadapi musibah atau bencana alam itu sendiri. Terima kasih Mas Dili atas kesediaannya hadir di podcast SMAN 11 Kota Bekasi. Baik, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe, follow, like, komen, dan share. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eleven Podcast SMAN Negeri 11 Kota Bekasi. Cerdas berkarakter. Salam tangguh.